فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang malas sholat tetapi dalam sehari semalam masihlah dia mengerjakan sholat 5 waktu 2K, 3 atau 4, itu tidak dikatakan kafir, masih boleh untuk didoakan rahmat. Adapun kalau sama sekali dalam sehari semalam tidak sholat 5 waktu, maka yang rajih, dan ini pendapat jumhur sahabat, walaupun jumhur fuqaha yang setelah itu tidak mengkafirkan, tapi jumhur sahabat mengkafirkan untuk yang sampai sama sekali tidak sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun untuk yang pergi ke dukun, bukan dukunnya ya, dukunnya kafir, tetapi yang orang yang datang pergi ke dukun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, juga Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sanadnya sanadnya sahih, marfu'an sahihan. Dan juga datang dari beberapa riwayat yang lain, datang dari Imran bin Husain, juga datang dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini dikatakan mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi, karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi telah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Seakan-akan dia itu meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, maka dia dikatakan kufur. Tetapi kebanyakan ulama yang ana lihat fatwa mereka dan syarah-syarah terhadap ini tidak mengatakan orangnya adalah kafir yang murtad. Tetapi ini adalah apa? Yaitu kufur asghar, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kecuali kalau terang-terangan dia mengatakan, ya, dukun itu memang tahu perkara gaib. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz, kalau orangnya terang-terangan mengatakan dukun itu tahu perkara gaib, maka ini kafir orangnya. Dan telah dinukilkan ijma oleh Al-Qurtubi bahwasanya barang siapa mendakwakan ada makhluk tahu perkara gaib secara mutlak, maka ini kafir. Tetapi rata-rata orang-orang di sekeliling kita, masyarakat awam, mereka tidak sampai mengatakan macam itu, tapi sekedar parsial saja mengatakan, oh dukun ini tahu barang yang hilang kemarin di mana. Oh dukun ini tahu anak yang hilang itu sekarang di mana. Sekedar begitu, tidak secara mutlak. Maka yang seperti ini adalah kufur asghar, dan dosanya sangat besar, dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Maka kebanyakan para pensyarah dan yang ana lihat fatwanya, mereka mengatakan tidak sampai kafir murtad. Tapi ya tentunya dosanya sangat besar, dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan, tapi bukan yang akbar. Maka yang seperti ini masih boleh didoakan. Terutamanya lagi, rata-rata orang tua kita ini sekedar korban dari budaya masyarakat dan ajaran kiai yang menyesatkan itu. Mereka tak tahu bahwasanya mereka ditipu. Maka yang seperti ini layak untuk didoakan. Apalagi mereka sudah bersyahadat. Mereka hanya ditipu, mereka tidak tahu mana yang benar. Yang sudah meninggal, boleh didoakan insya Allah. Yang masih hidup dinasihati baik-baik, dinasihati dengan sabar dan sebagainya. Maka doakan orang tua yang keadaannya seperti tadi, yang meninggal dalam keadaan seperti tadi, maka itu masih boleh didoakan, semoga dirahmati insya Allah. Tapi kalau jelas-jelas mereka adalah memang menentang kebenaran setelah tegaknya hidayah, setelah tegaknya hujjah, maka mereka menjadi musuh Allah yang seperti itu. Ini secara garis besarnya macam itu, yang mana kita dilarang untuk mendoakan rahmat untuk mereka. Sebagaimana di dalam
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan pengampunan bagi kaum musyrikin walaupun itu karib kerabat sendiri. Setelah jelasnya bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahim. Tayyib. Kemudian wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idati wa adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Inna Ibrahim la awwahun halim. Dan bukanlah istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya kecuali berdasarkan janji yang telah dia ucapkan kepada ayahnya. Kemudian tatkala jelas baginya bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar banyak berdoa kepada Allah dan sangat penyabar. Ma'ruf dalam biografi Ibrahim, ketika ayahnya masih hidup, masih terus dinasehati, dibimbing dan sebagainya. Tayyib. Adapun kalau setelah tegak hujjah memang kafir ya kafir. Adapun Ibrahim mendoakan ya karena sudah terlanjur janji dan sebagainya. Jadi kembalinya kepada kejelasan. Kalau sudah jelas orangnya memang menentang kebenaran, lebih suka kesyirikan setelah tegak hujjah, maka dia kafir. Tapi dohir dari yang disebutkan dalam soal, ini sekedar orang tua yang awam, belum paham dan meninggal dalam situasi yang ditipu oleh kiainya dan sebagainya, dan situasi masyarakat yang ma'ruf. Di Indonesia, di Malaysia, di India, di Pakistan, Bangladesh, rata-rata macam itu. Mereka banyak yang belum paham. Nah, yang dohirnya belum paham, mati dalam keadaan seperti itu, tapi mereka bersyahadat, dan mereka masih sholat, walaupun mungkin sholatnya tidak lengkap, maka ini masih layak untuk didoakan. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.